Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan kita, pecinta timnas Indonesia. Oke. Bang, kemarin kan timnas Indonesia udah menang sama Australia tuh ya. Ya. Tinggal kita menghadapi Yordania. Gimana nih menurut abang? Prediksi abang aja gitu kan. Prediksi kita ya. Prediksi kita. Ini kita jelaskan dulu nih ke teman-teman, ini prediksinya bukan prediksi para ahli ya. Iya, hanya Bukan prediksi kita masyarakat. Iya, kita masyarakat, Ya. para pecinta ya. Ya. Pecinta timnas. Kalau menurut saya pribadi, jadi kita harus melupakan dulu lah euforia yang terlalu berlebihan ya. Atas kemenangan kemarin melawan Australia tanpa mengurangi rasa syukur kita, teman-teman. Karena kita sudah diberikan keberuntungan sekaligus sesuatu yang anugerah yang luar biasa ya, karena bisa mengalahkan tim kuat Australia. Betul. 1-0. Dan kita tidak boleh jumawa, tidak boleh takabur. Seperti misalkan mengeluarkan statement yang berlebihan ya di medsos ya, bahwa Indonesia menggemparkan dunia. Ya seperti biasa lah, apa-apa. Euforia tapi jangan terlalu berlebihan gitu loh kan. Nah, jadi kalau kita berbicara sekarang peluang kita untuk lolos ke perempat final, ya kan? Karena kita akan melakoni satu pertandingan lagi melawan Yordania, ya kan? Dan kita juga sekali lagi tidak boleh jumawa ya. Artinya kita tidak boleh menganggap remeh lawan seperti itu. Dan insya Allah peluang itu ada. Iya, betul. Peluang itu ada. Pasti. Nah, sekarang kalau hitung-hitungan saya secara pribadi, setelah semalam usai menonton pertandingan timnas, kita juga menonton pertandingan Yordania melawan Qatar. Iya. Dan seperti sudah kita prediksi, Yordania bakal kalah, ya kan? Qatar menang. Ya, kita dengan nggak skor 2-1. Kita nggak akan mengulas lebih jauh ya, teman-teman pasti sudah menonton. Dan yang ingin kita sampaikan bahwa Qatar adalah tim pertama yang pasti lolos. Jadi tim pertama yang memastikan diri lolos ke dia udah berapa poin? Perempat final. Jadi 6 poin. Udah 6 poin ya dia ya. Jadi 2 kali menang. Qatar 2 kali main, 2 kali menang, 6 poin. 6 poin. Nah, sekarang hitung-hitungannya adalah berarti Indonesia ada di posisi kedua. Iya. Posisi kedua dengan 3 poin. Nah, sementara Australia dan Yordania itu ada di posisi ketiga dan 4 dengan poin sama, yaitu poinnya 1. Karena kedua tim ini di laga perdana mereka bermain imbang, teman-teman, 0-0. Pasti udah tahu ya, teman-teman. Bermain imbang 0-0. 0-0 apa? 0-0 ya. Nah, sekarang kita hitung-hitungan peluang. Qatar sudah tidak usah kita hitung karena sudah lolos. Iya, karena dia sudah lolos pasti. Artinya ada 3 tim dan ketiga-tiga ini sama-sama masih punya peluang, teman-teman. Masih sama-sama? Sama-sama masih punya peluang. Indonesia punya peluang, Australia punya peluang, Yordania juga punya peluang. Dengan catatan. Nah, dengan catatan Australia bisa lolos, ya kan, mendampingi Qatar, dengan catatan bahwa Australia bisa mengalahkan Qatar. Tuan rumah. Apalagi dengan skor telak, ya kan, dengan skor telak. Oke, kita nggak berbicara skor telak ya. Iya. Nah, jadi Australia bisa mengalahkan Qatar. Australia kan sekarang poinnya 1. Kalau dia menang lawan Qatar, artinya dia poinnya sekarang 4. Iya. Nah, seperti itu ya. Nah, tuh bisa menang. Tapi dengan catatan Indonesia kalah dari Yordania dengan skor tipis. Iya. Jadi Australia menang lawan Qatar dengan skor besar, misalkan 2-0 atau 3-1. Sementara Yordania itu bisa mengalahkan Indonesia dengan skor tipis, misalkan 1-0. Itu otomatis Yordania dengan Australia poin sama. Poin sama dong. Sama-sama poin 1, sama-sama menang sekali, poin 4. Nah, poin 4 ini tentu akan dilihat selisih gol Australia. Jadi dilihat dari situnya. Ya, Australia yang lolos. Nah, kemudian bagaimana peluang dari Yordania? Yordania juga bisa lolos dengan dia harus mengalahkan timnas Indonesia. Iya. Mengalahkan timnas Indonesia, wajib menang kalau mau lolos dia. Wajib menang dengan mengalahkan timnas Indonesia. Dengan catatan pula Australia kalah dari Qatar atau bermain imbang. Oh iya. Jadi hitung-hitungannya kalau Australia kalah dari Qatar, poin dia tetap 1. Iya. Kalau dia bermain imbang, poin dia hanya 2. Sedangkan kalau Yordania ngalahin Indonesia, poinnya Yordania 4. Betul. Otomatis dia akan mendampingi Qatar. Kalau misalnya imbang lawan Indonesia pasti nggak lolos. Poin dia 2 kan. Ya.
Nah, bagaimana peluang Indonesia? Sebenarnya yang lebih diuntungkan, alhamdulillah itu adalah tim kita. Kenapa? Karena peluang kita lolos, satu bisa mengalahkan Yordania, ya kan? Berapapun skornya, otomatis kita poin 6. Iya, betul. Poin 6 ya kan? Nah, udah itu udah nggak terkejar sama Australia, sama Yordania. Walaupun Australia bisa mengalahkan Qatar, kalau kita menang lawan Yordania, kita tetap lolos dengan Qatar. Poin 6. Kemudian kita bermain imbang. Kita poin jadi 4. Poin jadi 4. Kalau kita bermain imbang, kemudian Australia misalkan bisa mengalahkan Qatar dengan skor tipis, poin sama tuh. Australia kan berarti poin 4. Kalau kita main imbang dengan Yordania, kita poin 4. Tapi secara head to head kita menang karena berhasil mengalahkan Australia. Otomatis kita yang menang. Yang lolos. Yang lolos. Ya itu kalau kita bermain imbang, ya kan? Nah, kalau kita menang apalagi, ya kan? Iya, udah pasti lolos. Nah, kemudian perhitungan ketiga, kita bermain imbang dengan Yordania. Poin 4. Australia kalah dengan Qatar. Ya sudah. Tidak ada saingan. Bener. Kita perhitungan berikutnya, kita menang kita bermain imbang dengan Yordania. Poin kita 4. Australia bermain imbang juga dengan Qatar. Ya sudah, tetap lolos. Jadi kita ada 4 kemungkinan bisa lolos. Menang udah otomatis lolos. Bermain imbang kita lolos. Masih lolos. Kita lolos, ya kan? Kemudian Australia bermain imbang dengan Qatar. Udah positif, kita yang lolos, nggak ada saingan. Australia menang lawan Qatar, kita juga tetap lolos karena menang head to head. Tapi dalam hal ini kita berdoa mudah-mudahan hasil terbaik dan kita tidak boleh jumawa. Kita doakan timnas kita supaya menang lawan Yordania. Mendapatkan hasil yang positif. Dan kabar gembiranya lagi bahwa di match nanti lawan Yordania itu insya Allah Ipar Jenner sudah bisa main lagi. Karena dia hanya terkena 1 kali larangan bermain gitu. Jadi artinya kekuatan kita semakin baik tuh. Iya, betul. Kita di situ ada Ivar, ya kan? Ada Nathan. Justin juga udah fit tentunya kan, gitu kan? Karena sudah jeda 3 hari pasca pertandingan kemarin. Kemudian Nathan juga sudah kelihatan kualitasnya. Dan yang mengagumkan adalah pemain-pemain sayap kita ini ya, yang kemarin ditampilkan Kelly Stroyer, Fajar Faturrahman itu ternyata bermain bagus, ya? Sebagai perusak, ya kan? Pengacau. Dan menurut saya sekarang kita prediksi antara Australia dan Yordania. Dengan Qatar. Nah, kalau menurut saya pribadi teman-teman, Australia dengan Qatar itu akan bermain imbang. Kenapa seperti itu? Karena kalau kata saya Qatar mengalah ya. Iya. Bukan mengalah, artinya nggak terlalu berambisi mengejar. Iya, karena dia poin udah 6. Udah positif lolos. Iya, jadi nggak terlalu ngebet kayak gitu ya. Yang ngebet itu Australia. Karena dia poin baru dapat 1. Iya, dia berharap bisa mengalahkan Qatar dengan skor telak dan berharap Indonesia kalah dari Yordan dengan skor tipis. Nah, seperti itu kan? Iya. Ya, tapi apapun bisa terjadi. Ya kan, makanya kita nggak bisa jumawa karena ketiga tim ini masih semuanya ada peluang untuk lolos seperti tadi udah kita jabarkan seperti itu ya, gitu loh. Nah, kalau untuk prediksi saya, Qatar akan bermain imbang. Dia ngalah nggak mungkin mau dengan Australia. Iya, pasti. Gengsi dong tuan rumah, ya kan? Tapi bermain imbang lebih realistis. Kenapa? Karena dia udah positif lolos kok. Jadi dia bisa mengistirahatkan pemain-pemain intinya kan untuk dipercepat. Tapi kalau misalnya Australia bermain imbang dan Qatar, dia poin cuma 2 dong. 2 udah nggak bakal pasti lolos. Nggak bakal. Kita main imbang aja dengan Australia pasti dia pengen menang dong. Pengen menang. Iya. Dia harus mau menang. Imbang. Pokoknya Australia dengan Yordania itu harus menang. Kalau Indonesia harus menang atau main imbang. Iya, betul. Jadi kita masih ada. Tapi kita berharap Indonesia menang ya. Insya Allah. Biar poin kita 6. Ya, kalau lo lihat dari semangat anak-anak timnas kita, wah itu udah semangat banget ya. Luar biasa. Kayaknya nggak rumus main imbang tuh nggak ada deh kayaknya kan. Kayak kemarin lihat permainannya luar biasa. Kita aja yang nonton semangat banget ya. Semangat. Gitu. Walaupun di babak kedua ya itu strategi ya, di babak kedua kita lebih mempertahankan keunggulan ya kan, betul. Apalagi udah menit semakin ke 70, 80, 90 wajar lah itu strategi. Yang penting di awal kita mencuri gol. Iya, betul. Apalagi kita berhasil menggagalkan penaltinya Australia kemarin.
Saya pikir itu aja ulasan kita ya sementara. Ya ulasan-ulasan biasa aja. Nanti kita akan coba. Tapi prediksi kita kemarin benar semua dong. Iya. Iya kan? Benar. Bahwa Yordania akan kalah lawan Qatar. Betul, dengan skor 2-1. Ya kan, gitu kan. Dengan ada permainan ya, gitulah. Ya, Australia, insya Allah Indonesia akan menang dengan skor tipis, kan, gitu loh kan. Oke. Termasuk sebelumnya kita mengulas peluang Indonesia melawan Australia. Lawan Qatar dong, pertandingan pertama. Kita udah ulas juga tuh. Iya. Ya kan, termasuk sebelum diberitakan media kita udah ulas juga tentang apa namanya Mohamed Ali Sabah, ya kan. Gitu. Khalid Ali Sabah, terus Al Jaber. Gitu kita udah utarakan gitu loh kan. Ini yang harus diwaspadai pemain-pemain overlapping mereka ke depan gitu. Dan kita waktu itu memprediksi Indonesia menang 2-0 ya, tapi ternyata Qatar itu meleset. Tapi teman-teman udah tahu kan. Terbalik. Iya, tapi teman udah tahu kan. Ya, kondisi pertandingan. Iya. Indonesia aja bisa ngalahin Australia loh, tim kuat. Tim kuat. Seandainya di Qatar kemarin enggak ada kejadian kemarin drama apa segala macam, pasti Indonesia juga insya Allah juga akan berbuat banyak gitu. Oke, kita lupakan yang sudah lewat, kita lupakan euforia kemenangan kemarin, kita menatap laga selanjutnya dan kita doakan timnas kita supaya tetap jaya selalu. Oke teman-teman, sampai di sini aja kita ngobrolnya. Nanti kita ngobrolin hal-hal yang baru lagi ya, hal-hal yang unik lagi. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.